Pemerintah resmi melarang mudik lebaran di tahun 2021 guna mencegah penularan dari COVID-19. Namun, akankah hal tersebut akan membawa dampak buruk bagi sektor-sektor tertentu? Kita akan membahas topik yang menarik ini bersama rekan-rekan Mangi Vera Chong. Ya, selamat siang, Mangi. Halo, selamat siang, Pras. Ya, terkait dengan larangan mudik lebaran begitu yang diberlakukan kembali di tahun 2021. Bagaimana nih laporan Mangi? Adakah data-data yang ingin disampaikan dengan adanya larangan mudik lebaran tahun ini? Baik, terima kasih, Pras. Ya. Ya, pemirsa, tidak terasa ya, sebentar lagi, sekitar 2 minggu lagi, kita akan segera menyambut bulan suci Ramadan. Nah, saya mau tanya dulu nih kepada Pras, ketika menyambut momen bulan suci Ramadan, biasanya hal apa sih yang paling ditunggu-tunggu oleh Pras dan juga keluarga? Ya, banyak sekali begitu pada saat kalau istilahnya ada yang namanya kita berkumpul bersama begitu sebelum memulai perayaan apapun Ramadan sendiri, kita biasanya kumpul dulu nih bareng sama-sama keluarga. Kemudian ada saling berkunjung. Tapi dengan adanya COVID-19 ini memang menjadi salah satu tantangan karena kita akhirnya juga menggunakan layanan Zoom juga, Mangi. Pada saat kita ingin berkomunikasi, bagaimana menjalin silaturahmi juga dengan keluarga yang berbeda rumah begitu dengan saya begitu, Mangi. Baik, memang jika kita bicara terkait dengan bulan suci Ramadan, ini identik sekali dengan yang namanya mudik dan juga hari raya Lebaran yang biasa memang dilakukan oleh masyarakat di setiap tahunnya. Dan bicara terkait dengan mudik Lebaran, ternyata beberapa waktu lalu pemerintah ini resmi menyatakan bahwa akan melarang mudik lebaran di tahun 2021 ini, dan larangan mudik lebaran ini berlaku mulai dari tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021. Dan hal tersebut juga berlaku ya, tidak hanya bagi beberapa pihak tapi berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan memang pemerintah juga menghimbau masyarakat di luar tanggal 6 sampai dengan 17 Mei agar masyarakat ini tidak melakukan perjalanan jauh, contohnya perjalanan keluar kota ya. Karena hal tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Selain itu, alasan lainnya pemerintah kenapa melarang kembali nih mudik lebaran di tahun 2021 ini, karena menurut pemerintah ternyata angka kematian dan penambahan virus COVID-19 di Indonesia masih cukup tinggi, Pras. Jadi secara tidak langsung bisa kita simpulkan bahwa sudah 2 tahun nih ya, 2 kali lebaran pemerintah melarang mudik lebaran, Pras, di tahun 2020 dan di tahun 2021 ini. Yes, itu dia memang menjadi salah satu kendala juga karena itu adalah menjadi momen tahunan yang mungkin bisa dikatakan bagi sebagian orang sakral juga pada saat kita berkunjung dari tempat kita berantau begitu, misalnya dari Jakarta, entah itu ke kampung halaman di wilayah Pulau Jawa ataupun di luar Pulau Jawa, Mangi. Tapi kalau mungkin bisa dijelaskan juga, lantas sejauh mana sebenarnya perkembangan dari kasus COVID-19 di Indonesia saat ini, yang ini pun menjadi concern dari pemerintah sehingga akhirnya muncul larangan kembali untuk mudik lebaran. Baik, jadi terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, kita juga bisa saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda. Untuk total kasus ya positif COVID-19 hingga saat ini telah menyentuh angka sekitar 1.496.085. Kemudian untuk kasus kematian secara total hingga saat ini juga telah menyentuh angka sekitar 40.449. Selain itu, hingga 28 Maret ya 2021 lalu, artinya kemarin lusa begitu ya, untuk kasus aktif COVID-19 di Indonesia ini juga telah menyentuh angka sekitar 124.236. Dan ternyata di Indonesia masih ada juga beberapa wilayah yang memang dikategorikan masuk dalam wilayah zona merah ya, antara lain ini adalah Kalimantan Tengah, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali dan juga Nusa Tenggara Timur. Nah, wilayah yang masuk dalam zona merah ini memang artinya merupakan wilayah dengan penambahan kasus positif COVID-19 yang cukup tinggi di Indonesia, Pras. Baik, itu dia memang menjadi salah satu adanya alasan kenapa pemerintah kembali melarang mudik lebaran di tahun 2021. Bagaimana ini membatasi lagi ruang gerak penularan virusnya sendiri begitu, yang memang ini menjadi salah satu tantangan dari beberapa kejadian sebelumnya dengan adanya libur panjang, Mangi. Tapi kalau misalnya dari sisi lain begitu, adakah alasan lain juga ini kenapa pemerintah tetap melarang mudik lebaran berlaku di tahun ini? Baik, ternyata alasan lainnya kenapa pemerintah
kembali melarang mudik lebaran di tahun 2021 ini karena ternyata pemerintah ini ingin program vaksin dan vaksinasi di Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Karena ternyata jika kita lihat faktanya program vaksin dan vaksinasi di Indonesia ini masih tergolong cukup lambat begitu ya. Dan sebenarnya target pemerintah adalah menyuntikkan sekitar 1 juta vaksin kepada masyarakat di setiap harinya. Tapi kenyataannya pada saat ini hanya sekitar 500.000 saja vaksin yang bisa disuntikan kepada masyarakat di setiap harinya. Selain itu, jika dilakukan mudik lebaran di tahun 2021 ini dikhawatirkan akan meningkatkan kasus positif COVID-19 dan juga menghambat program vaksin dan vaksinasi. Karena pemerintah juga berharap agar herd immunity ya ketika vaksin disuntikan kepada masyarakat, herd immunity ini bisa segera terbentuk yang akhirnya secara tidak langsung juga bisa melandaikan kasus COVID-19 dan juga bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Selain itu sebenarnya terkait dengan vaksin dan juga vaksinasi kita juga masih memiliki keterbatasan stok, Pras. Nah, stok ini sebenarnya memang pemerintah sudah memiliki begitu ya, tapi ternyata stok tersebut juga disimpan untuk penyuntikan dosis kedua, bukan penyuntikan bagi masyarakat yang ingin menyuntikan dosis pertama kali. Jadi secara tidak langsung kita juga masih memiliki keterbatasan stok terkait dengan vaksin dan vaksinasi, dan itulah alasan kenapa akhirnya pemerintah ini melarang mudik lebaran di tahun 2021. Selain itu kita belajar dari kasus-kasus di tahun sebelumnya begitu ya, ternyata setelah adanya momen libur panjang terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang cukup signifikan. Dan menurut Pras sendiri sejauh ini bagaimana sih peningkatan kasus positif COVID-19 usai momen libur panjang di Indonesia, Pras? Ya, itu dia memang masih menjadi tantangan yang cukup besar ya pada saat kita memasuki libur panjang, sehingga pemerintah pun kita tahu juga membatalkan beberapa hari libur nasional dalam arti cuti bersama juga yang sebelumnya ada di beberapa hari sebelumnya. Tapi ini menjadi salah satu juga pelajaran yang menarik dicermati karena ini ternyata efektif juga nih apabila kita mengurangi libur panjang yang ada di Indonesia. Karena kita tahu peningkatan kalau kita berkaca pada libur Natal dan Tahun Baru di tahun lalu, peningkatannya sekitar 57% ini dan pemirsa ID Channel kalau kita bandingkan antara bulan Desember 2020 dan Januari. Jadi adanya libur panjang memang disinyalir ataupun memang terbukti juga cukup masif dalam meningkatkan penyebaran virus COVID-19. Data yang ingin saya sampaikan kepada Mangi dan juga pemirsa ID Channel ini terkait dengan kasus aktif ya per Desember 2020 itu sebanyak 11.660. Ini kalau saya ambil dari wilayah DKI Jakarta ya. Kemudian kasus aktif yang terjadi di bulan Januari 2021 sebanyak 18.318. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan hingga 57% apabila memang kita tetap memberlakukan adanya libur panjang, baik libur Natal, Tahun Baru ataupun mudik Lebaran yang akan berlangsung pada perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini, Mangi. Iya, selain itu Pras, ternyata alasan lain pemerintah ya, kenapa kembali melarang mudik lebaran di tahun 2021 ini, kita juga harus belajar dari negara-negara Eropa begitu ya, seperti Jerman dan Italia yang ternyata setelah pemerintah mengizinkan mobilitas masyarakat ya untuk melakukan perjalanan jauh, ternyata setelah hal tersebut terjadi, ini peningkatan kasus positif COVID-19 kembali melonjak dan akhirnya saat ini beberapa negara tersebut juga kembali melakukan lockdown. Dan hal tersebut tidak diharapkan ini terjadi di Indonesia yang akhirnya pemerintah secara resmi begitu ya melarang mudik lebaran di tahun 2021 ini, Pras. Ya, karena kerugian juga akan sangat luar biasa sekali dampaknya apabila kita menerapkan lockdown seperti yang dilakukan oleh sejumlah negara terutama di wilayah Eropa begitu. Bahkan India saja yang memproduksi vaksin pun mengalami peningkatan kasus positifnya sehingga harus melakukan embargo pengiriman vaksin termasuk juga ke Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai pihak-pihak yang dirugikan nih dengan adanya larangan mudik ini siapa saja, Mangi? Baik, jadi dampak buruk begitu ya bisa saja dihasilkan dari adanya larangan mudik di tahun 2021 ini tentunya akan ada beberapa sektor yang cukup tertekan dengan larangan mudik 2021 tersebut ya. Antara lain kita bisa saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda, tentunya adalah sektor transportasi, baik transportasi darat, udara maupun laut ya, yaitu pesawat udara, kemudian kereta api, kemudian agen-agen bus, kemudian juga kapal laut ini secara tidak langsung juga akan
merasakan dampak yang kurang baik dari adanya larangan mudik lebaran di tahun 2021 ini. Selain itu kita bergeser sedikit ya. Ternyata untuk sektor retail secara tidak langsung juga akan mengalami dampak yang kurang baik akibat larangan mudik lebaran di tahun 2021 ini. Kenapa? Karena biasanya Pras, ketika masyarakat ini ingin melakukan mudik lebaran, pulang ke kampung halaman, masyarakat ini melakukan konsumsi atau berbelanja barang-barang untuk dibawa ke kampung halaman begitu ya. Betul. Tapi ketika di tahun 2021 ini pemerintah kembali melarang mudik lebaran, artinya akan ada penurunan minat masyarakat untuk berbelanja dan penurunan daya beli masyarakat yang secara tidak langsung. Hal tersebut juga akan berakibat buruk terhadap sektor retail yang ada di dalam negeri. Selain itu tentunya sektor pariwisata, Pras, secara tidak langsung juga akan merasakan dampak yang kurang baik dari adanya larangan mudik lebaran di tahun 2021 ini. Baik itu restoran, kemudian perhotelan dan juga tempat-tempat wisata maupun para UMKM yang biasanya berjualan di sekitar tempat wisata ini secara tidak langsung juga akan merasakan dampak yang kurang baik, Pras. Dan kita bisa katakan juga bahwa pendapatan daerah ya di wilayah-wilayah tertentu ini juga akan menurun karena memang adanya pembatasan ya aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan larangan mudik lebaran di tahun 2021 ini. Selain itu kita bisa katakan juga seperti sektor-sektor atau para pelaku usaha yang mengelola jalan tol begitu seperti Jasa Marga ini juga akan merasakan dampak yang buruk dari adanya larangan mudik lebaran di tahun 2021. Padahal sektor-sektor yang sudah saya sebutkan tadi, Pras, ini di tahun 2020 juga sudah cukup mengalami tekanan yang cukup berat akibat adanya pandemi COVID-19. Dan sedikit saya paparkan data ya, ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Di sepanjang 2020, Pras, untuk sektor transportasi ini pertumbuhannya terkontraksi sekitar 15,04%. Kemudian berdasarkan data dari Aprindo untuk sektor retail, yaitu retail seperti supermarket, hypermarket, omsetnya di sepanjang 2020 juga menurun mulai dari 20 sampai dengan 30%. Kemudian untuk sektor retail seperti fashion dan department store juga omsetnya menurun sampai dengan 50%. Dan menurut data dari Kamar Dagang Indonesia atau Kadin untuk sektor pariwisata juga mengalami kerugian ya di tahun 2020 ini mencapai 10 triliun rupiah. Nah, karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat di tahun ini ya menyambut momen lebaran, secara tidak langsung juga akan membatasi kegiatan perekonomian dan akan berpengaruh secara tidak langsung ya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang dikhawatirkan akan menyebabkan PDB kita kembali menurun di semester ini maupun di semester berikutnya, Pras. Iya, memang itu menjadi salah satu juga hal yang menjadi concern dari pemerintah dari sisi penerimaan negara berkurang, pendapatan asli daerah juga berkurang dengan adanya pandemi COVID-19. Jadi memang ini hampir semua lini usaha, lini bisnis di dalam negeri tertekan dengan adanya pandemi COVID-19 begitu, Mangi. Tapi kan kita tahu juga beragam respon, kemudian beragam juga aksi yang sudah dilakukan oleh pemerintah pun seharusnya seiring sejalan dengan respon yang juga dilakukan oleh dunia usaha. Karena upaya vaksinasi yang tengah berlangsung saat ini memang harus segera dituntaskan. Seperti yang Mangi katakan tadi, herd community harus segera terbentuk di masyarakat sehingga kita bisa berdampingan lah paling tidak begitu bisa dikatakan meskipun kita tetap menjalankan usaha, bekerja ataupun dalam melaksanakan bisnis, tapi tetap kita sambil melawan nih dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda sebenarnya tidak hanya di Indonesia bahkan seluruh dunia. Yang perlu diketahui berikutnya, Mangi dan juga pemirsa, sejauh mana respon dari pelaku usahanya begitu dengan kondisi ini. Baik, terkait dengan respon pelaku usaha di sektor yang memang ikut terdampak ya akibat adanya larangan mudik lebaran di tahun 2021 ini, contohnya ini datang dari organisasi angkutan darat atau Organda yang menyatakan bahwa sebaiknya pemerintah ini tidak melarang aktivitas mudik lebaran di tahun 2021 karena dinilai tidak akan efektif, Pras. Kita berangkat dari kasus-kasus sebelumnya begitu ya di tahun 2020 ketika pemerintah juga melarang mudik lebaran di tahun lalu, ternyata masih banyak masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ya meskipun sudah dilarang oleh pemerintah, dan hal tersebut dikhawatirkan akan kembali terjadi di tahun ini dan kemudian akan menyebabkan semakin banyaknya penumpang gelap. Nah, penumpang gelap ini memang masyarakat yang mencoba berpergian begitu ya, melakukan perjalanan jauh dengan melakukan kendaraan, dengan menggunakan kendaraan seperti kendaraan angkutan dan juga truk, dan hal ini jika terjadi dikhawatirkan akan menyebabkan penambahan kasus COVID-19 yang cukup signifikan karena tidak terkontrol, Pras. Jadi lebih baik menurut Organda ya, pemerintah ini mengeluarkan
atau bekerja sama begitu ya dengan pihak-pihak tertentu untuk mengawasi kegiatan mudik lebaran di tahun 2021 ini. Contohnya bekerja sama dengan aparat-aparat tertentu, kemudian juga bekerja sama dengan Satgas COVID-19 dalam pengawasan protokol kesehatan yang tepat, kemudian juga menyediakan posko-posko contohnya untuk mengecek surat tes ya, hasil tes negatif dari tes antigen ataupun tes PCR yang dilakukan oleh masyarakat ketika ingin melakukan mudik lebaran di tahun 2021 ini, Pras. Atau jika di sisi lain pemerintah tetap ingin melarang mudik lebaran, ini diharapkan pemerintah mengeluarkan aturan yang cukup tegas, Pras. Jadi tidak hanya berdasarkan omongan saja, melainkan ada aturan tertulisnya yang memang secara sah begitu ya, melarang masyarakat untuk melakukan mudik lebaran di tahun 2021 ini. Dan di sisi lain dari pelaku usaha begitu ya, seperti agen bus ini mengutarakan kekecewaannya karena ternyata adanya momen lebaran ini biasanya merupakan momen angin segar begitu ya bagi para pelaku usaha, contohnya agen bus, untuk meningkatkan pendapatannya di tengah pandemi COVID-19. Jadi ketika pemerintah memang tetap ingin melarang mudik lebaran di tahun 2021 ini, pelaku usaha meminta pemerintah untuk menurunkan bansos ataupun stimulus ataupun insentif bagi dunia usaha, Pras. Contohnya memberikan bantuan langsung tunai bagi para pengemudi bus begitu ya, untuk tetap menjaga daya beli masyarakat yang ada di Indonesia, Pras. Karena kembali lagi dengan adanya larangan mudik di tahun 2021 ini secara tidak langsung juga akan membatasi kegiatan dan juga perputaran ekonomi di dalam negeri yang akan bisa saja nih kedepannya berdampak buruk terhadap perekonomian nasional kita. Selain itu, Pras, menurut Pras sendiri sejauh ini langkah apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait dengan dunia usaha retail begitu, Pras? Karena secara tidak langsung retail ini juga ikut terdampak nih akibat adanya larangan mudik lebaran di tahun 2021 ini. Ya, kalau kita bicara mengenai secara umum dulu, sebenarnya pemerintah sudah melakukan banyak hal ya, Mangi. Karena hingga saat ini beragam stimulus, relaksasi kebijakan sudah dilakukan baik dari sisi fiskal maupun moneter. Jadi ini pun menyasar juga bagi industri retail ataupun UMKM. Jadi semuanya sebenarnya sudah bisa mendapatkan porsinya masing-masing begitu dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Meskipun di sisi lain mengorbankan dari sisi penerimaan negara. Jadi kalau kita misalnya bicara mengenai stimulus yang tepat untuk industri retail, ya kita tahu mereka juga membutuhkan dana dari perbankan dan selama ini mungkin ada pinjaman-pinjaman yang mungkin juga mereka sulit untuk dibayarkan. Disitulah butuhnya ada relaksasi dari restrukturisasi kredit mungkin ya perbankan, permodalan yang mereka lakukan selama ini sehingga akan sedikit meringankan beban mereka dalam memperpanjang tenornya misalnya begitu, ataupun mempermudah dengan mungkin jumlah bunga yang diberikan kepada pelaku retail, UMKM ataupun sektor usaha lainnya di Indonesia. Jadi sebenarnya ini adalah tinggal actionnya juga nih dari pemerintah sendiri. Apakah tadi dengan adanya kebijakan itu sudah adakah mungkin adalah penilaian-penilaian berikutnya, apakah ini sudah tepat atau tidak, apakah perlu diteruskan atau lebih diperluas lagi dengan beragam stimulus yang diberikan, tidak hanya untuk sektor retail. Jadi semua sektor sebenarnya harus bisa merasakan hal yang sama karena semua jenis usaha di Indonesia pun merasakan dampak negatif dengan adanya pandemi COVID-19, kemudian larangan-larangan bepergian, dengan adanya kita tahu PPKM Mikro yang masih terus berlanjut pun ditambah lagi dengan adanya larangan mudik lebaran yang Mangi katakan tadi seharusnya bisa menjadi angin segar nih bagi sejumlah sektor untuk meningkatkan lagi pendapatan mereka yang sudah terpuruk dari tahun 2020 lalu, Mangi. Ya, saya tambahkan sedikit ya, Pras, terkait langkah apa saja yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menolong sektor retail begitu ya ketika pemerintah tetap melarang mudik lebaran di tahun 2021 ini. Nah, mungkin kedepannya pemerintah ini bisa memberikan insentif berupa subsidi listrik, Pras, kepada para pelaku usaha retail karena secara tidak langsung para sektor retail ini memang harus tetap beroperasi di tengah pendapatan mereka yang berkurang begitu karena daya beli masyarakat juga lemah. Jadi diharapkan pemerintah juga bisa memberikan beberapa insentif dan stimulus untuk menopang sektor retail dan juga menopang perekonomian nasional. Kemudian bisa juga pemerintah mempercepat ya program vaksinasi bagi para pekerja di sektor retail dan juga bagi masyarakat lainnya untuk mempercepat juga pemulihan ekonomi nasional, Pras.
Ya itu dia, memang lagi-lagi Mangi, kita tetap akan menunggu apakah ini bisa seiring sejalan dengan pemahaman di masyarakat sendiri bahwa memang kita harus tetap membatasi diri dengan menerapkan juga protokol kesehatan. Apalagi tadi stimulus-stimulus juga diharapkan juga dengan adanya stimulus lebih kepada personal begitu, baik dari sisi penerimaan atau gaji yang mereka bisa dapatkan tambahan begitu, misalnya dari bantuan langsung tunai pemerintah sendiri. Baik, Mangi, terima kasih banyak ini atas laporan dan informasi yang menarik ya terkait dengan larangan mudik Lebaran yang menyasar banyak sekali sektor bisnis di tanah air, meskipun upaya pemerintah pun juga tidak sedikit yang sudah dilakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia dan juga membantu dunia usaha dan meningkatkan kembali laju perekonomian nasional. Baik Mangi, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Mangi kembali.